Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur YouTube, jadi belakangan ini trending topik yang sering dibicarakan di media sosial adalah perihal kemunculannya Dajjal ya, yang memang selalu dikait-kaitkan dengan konflik-konflik yang muncul saat ini ya, konflik antara negeri Iran dan proksi-proksinya juga dengan negara Israel yang memang kemudian dikait-kaitkan dengan tanda-tanda awal kemunculan Dajjal, teman-teman. Nah, Dajjal sendiri kan memang ketika dia akan muncul dia akan memiliki pengikut. Yang jelas dia mempunyai pasukan inti, diberitakan di beberapa hadis adalah pasukan intinya adalah orang-orang Yahudi dari kota Asbahan atau Isfahan yang saat ini kotanya sudah ada di Iran ya teman-teman. Dan di beberapa hadis juga disebutkan bahwasanya salah satu kaum yang akan mengikuti Dajjal adalah orang-orang yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit, teman-teman. Dan itu diberitakan dalam tafsir-tafsir bahwasanya orang-orang Turk ya teman-teman. Dan orang-orang Turk ini saat ini memang sudah memiliki negara yang berdaulat ya, negara yang merdeka semenjak pecahnya Rusia Uni Soviet ya teman-teman. Seperti Turkmenistan, kemudian Tajikistan gitu kan, Kazakhstan, Azerbaijan, ini adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya lah suku-suku Turk yang memang mereka beragama Islam ya teman-teman. Dan saat ini memang mereka berada di wilayah region Asia Tengah dan sebagian dari mereka juga negara-negara itu masuk region yang namanya region Khorasan yang memang diberitakan dahulu kala bahwasanya Dajjal akan muncul dari region Khorasan. Nah, taruhlah itu ya, antara orang Yahudi dari kota Isfahan dan juga orang suku-suku Turk. Tetapi ada yang lebih menarik lagi, bahwasanya pengikut Dajjal itu ternyata nanti juga ada orang-orang yang secara lahiriahnya mereka adalah ahli ibadah ya teman-teman. Mereka adalah kaum yang disebut kaum Khawarij, yang embrionya sendiri munculnya sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad ya, ketika terjadi perang Hunain ya. Pasca perang Hunain waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah atau harta rampasan perang, yang mana pembagiannya memang agak aneh gitu kan daripada sebelumnya, karena yang mendapatkan bagian pada waktu itu adalah orang-orang mu'alaf gitu kan, orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan para sahabat senior tidak mendapatkan bagiannya. Sehingga pada waktu itu muncullah seseorang yang maju ke depan yang bernama Zul Khuwaisirah ya. Ini orang ini berasal dari suku Bani Tamim Najdi gitu kan. Dia berperawakan kurus, jidatnya hitam dan jenggotnya panjang. Yang dia kemudian maju dan bilang pada saat pembagian ghanimah, dia berkata, "Idil ya Muhammad, idil ya Muhammad, idil ya Muhammad, berlakulah adil kau Muhammad," gitu kan. Yang kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya celakalah engkau gitu kan, karena yang kulakukan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu pergi, dan ketika orang itu pergi kemudian Rasulullah bersabda, nanti kelak dari kelompok orang-orang tersebut akan muncul gitu kan, orang-orang yang mereka pandai membaca Al-Quranul Karim gitu kan, tapi bacaan mereka tidak melewati daripada batas kerongkongannya, tidak melewati batas kerongkongannya ini. Kemudian banyak yang menafsirkan bahwasanya itu adalah kiasan ya, bahwasanya tidak kemudian sampai ke dalam hatinya gitu kan. Dan diberitakan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahkan mereka itu nanti akan membunuh orang Islam, dan mereka akan membiarkan para penyembah berhala, dan mereka
keimanan mereka itu akan lepas seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Jadi nggak mungkin ya kembali lagi gitu kan. Nah inilah orang-orang yang kemudian disebut oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang Khawarij gitu kan. Dan benar memang ketika kemunculan kaum Khawarij, ketika terjadi perang Nahrawan antara pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kaum Khawarij, ya itu si Zulquwaisirah tergabung ya dalam pasukan Khawarij, dan beliau si Zulquwaisirah ini meninggal wafat di perang Nahrawan tersebut. Dan dalam sebuah hadisnya memang disebutkan ya kemunculan orang-orang Khawarij ini oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kharuju qaumu min ummatin yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum hiya qira'atihim bisayyin wala sholatukum hiya sholatihim bisayyin wala siyamukum hiya siyamihim bisayyin. Yang artinya sebagai berikut, akan muncul nanti dari suatu kaum dari umatku gitu kan, yang mereka pandai membaca Al-Quran gitu kan. Dan jika kalian melihat, maka sholat kalian gitu kan, bacaan Al-Quran kalian tidak sebanding gitu kan, dengan bacaan kaum tersebut sedikit pun. Dan begitu pula sholat kalian pun tidak sebanding sedikit pun terhadap sholat kaum tersebut. Dan begitupun puasa kalian tidak sebanding sedikit pun dengan puasanya orang-orang tersebut gitu kan. Nah ini orang-orang yang ternyata ini orangnya seakan-akan kalau kita lihat ini sampai orang muslim sendiri, orang Islam sendiri, para sahabat sendiri dikatakan sholat mereka kalau dilihat sepertinya tidak sebanding dengan sholatnya orang-orang kaum tersebut gitu kan. Bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran para sahabat diberitakan oleh Rasulullah tidak sebanding dengan bacaan Al-Quran orang-orang tersebut sedikit pun. Begitupun sholat para sahabat tidak sebanding sedikit pun dengan sholatnya kaum tersebut. Begitupun juga puasanya gitu kan. Puasanya para sahabat diberitakan di sini tidak sebanding sedikit pun dengan puasanya kaum tersebut. Tapi kaum tersebut adalah keimanannya sudah lepas diberitakan. Keimanannya lepas karena bacaan Al-Qurannya ternyata hanya sebatas kerongkongan saja, tidak bisa melewati batas kerongkongan, dan keimanan mereka itu akan lepas ya, diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Dan mereka ini adalah orang-orang Khawarij, dan mereka adalah orang-orang kaum ini adalah pengikut Dajjal, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yang sya'u nas'u yaqra'unal Qur'an la yujawiyu atarokihim ulama khuruja kornu kutiha. Suma kola Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ulama kharaja kornu kutiha asyara min isrina maroh hatta yakhruja fi iradihim dajjal. Yang artinya sebagai berikut, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata akan muncul sekelompok pemuda, sekelompok orang dari kaumku yang mereka pandai membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak melewati batas kerongkongannya. Lagi-lagi batas kerongkongannya, teman-teman, artinya sampai sini gitu kan, di bibir dan di kerongkongan. Artinya kalau ini kiasan ya teman-teman, nggak masuk ke dalam hatinya gitu kan. Dan kemudian ketika mereka muncul, mereka akan dibinasakan, ditumpas. Sampai kemudian diberitakan lagi, dikatakan oleh
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, setiap kali mereka muncul mereka akan ditumpas atau dibinasakan hingga 20 kali min isrina maroh, sampai kemudian setelah 20 kali itu akan muncul di tengah-tengah mereka Dajjal, dan mereka inilah pengikut Dajjal ya. Jadi pengikut Dajjal ini ternyata salah satunya yang selain orang Yahudi, kemudian ada orang-orang suku-suku bangsa Turk ya, ternyata ada juga orang-orang yang ahli ibadah ya, yang secara lahiriahnya mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Kalau kita lihat dari sini, yang jelas kalau kemudian dilihat tampilannya, ternyata dia sangat luar biasa kaum ini ya, sampai diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya bacaan Al-Quran para sahabat nggak sebanding sedikit pun dengan bacaan Al-Quran mereka. Sholatnya para sahabat nggak sebanding sedikit pun dengan sholatnya mereka. Kemudian saum atau puasanya para sahabat nggak sebanding sedikit pun daripada puasanya mereka. Tapi bacaan Al-Quran mereka hanya sebatas kerongkongan, teman-teman. Artinya nggak merenungi, nggak tadabbur, nggak kemudian masuk ke dalam hatinya ya. Dan mereka diberitakan mereka akan membunuh orang-orang Islam, bahkan mereka akan membiarkan kaum penyembah berhala, dan keimanan mereka lepas seperti lepasnya panah dari busurnya. Inilah orang-orang Khawarij, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekarang kita sudah bisa introspeksi, bisa lihat-lihat gitu kan, apakah mereka sudah muncul atau belum gitu kan. Yang jelas kita bisa ngelihat sekarang ini, ini adalah tanda-tanda akhir zaman gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi kalaupun kita kemudian melihat kondisi yang terjadi saat ini, ada baiknya kemudian kita banyak kemudian mencermati, merenungi gitu kan, apakah memang betul di era kita ini tanda-tanda kemunculan Dajjal itu sudah nyata. Kalau menurut saya sendiri sudah sangat nyata ya teman-teman, walaupun ada sedikit misteri karena memang diberitakan Dajjal itu akan muncul dari region Khorasan, yang mana region itu dekat di wilayah Iran, wilayah Afghanistan gitu kan, wilayah Turkmenistan, wilayah Pakistan, yang memang kebanyakan dari tempat situ penduduknya adalah mayoritas orang Muslim gitu kan. Dan mereka juga diberitakan pasukan Dajjal adalah 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan, yang mana kota Asbahan sendiri ada di negeri yang mayoritas penduduknya orang Islam, tapi Islamnya aliran Syiah ya teman-teman. Nah mungkin memang di zaman kita ini kita sudah patut mencermati, dan kalau kita sudah bisa menilai, kita bisa menganalisa, tentunya sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemunculan Dajjal adalah salah satu ujian terbesar umat manusia dari semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil kiamah nanti, teman-teman. Oke teman-teman, semoga kita semua dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.